Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada saat ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang mencegah dan mengobati luka batin. Yang pertama-tama, untuk mencegah dan mengobati luka batin, kita harus memiliki kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak mengharapkan pamrih. Kita mengasihi orang lain tapi kita tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Jadi miliki kasih agape sehingga kita bisa mengasihi orang lain tanpa harus ada pamrih. Lalu yang kedua, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sama seperti Bapa di sorga sudah mengampuni kita. Jadi berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang kita berikan maksudnya adalah memaafkan dan melupakan. Jadi bukan hanya mengampuni saja, tetapi memaafkan dan melupakan. Lalu yang ketiga, miliki konsep pikir bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Artinya kalau orang lain berbuat salah kepada kita, karena mereka tidak sempurna. Jadi jangan membuat kita jadi ada excuse karena diri kita tidak sempurna, kita yang bisa berbuat salah kepada orang lain. Tidak, tetapi gunanya supaya kita bisa berpikir, ya mereka tidak sempurna. Itu sebabnya kita mau mengampuni. Lalu yang keempat, kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Itu sebabnya semua luka batin harusnya bisa tertutup. Tidak ada lagi luka batin, ya, karena darah Kristus sudah menyucikan kita, sudah menghapus semua kesalahan kita, dan semua luka-luka kita juga sudah disembuhkan, ya, baik sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita, walaupun luka sakit yang di dalam batin kita itu pun disembuhkan oleh Yesus Kristus yang sudah mau berkorban untuk kita di kayu salib. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi termasuk luka batin akan disembuhkan karena ada Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Lalu yang kelima, kita harus tahu dan kita benar-benar mengetahui bahwa di dalam kita ada Roh Kristus. Roh yang lebih besar dari dunia ini, dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Di dalam kita bukan ada roh yang dari dunia ini, tetapi di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus, dan dengan adanya Roh Kristus, Roh Kudus di dalam kita itu sanggup membuat kita menghadapi segala macam masalah, segala macam problema, karena kita bukan berada di dalam masalah dan kita juga bukan berada di bawah masalah yang bisa ditekan oleh segala bentuk masalah dan problema, tetapi kita ada di atas setiap masalah dan problema. Itu sebabnya melalui acara ini saya berharap saudara yang memiliki luka batin, saudara bisa terobati dan disembuhkan. Demikian tips and tricks dari saya. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elsen Triputra. Hari ini kita berada dalam episode mencegah dan mengobati luka batin. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi dalam episode terbaru kita, episode mencegah dan mengobati luka batin. Ya. Nah, salah satu tips pencegah dan mengobati luka batin kan adalah memiliki kasih agape. Iya. Bagaimana caranya kita memiliki kasih agape? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Pertama-tama kita mesti tahu dulu apa itu kasih agape.
ya. Iya. Jadi kasih itu ada 4 macam. Yang pertama agape, kedua philea, ketiga storge, yang keempat eros. Nah, kasih philea itu adalah kasih antar sahabat, ya. Sesama teman, sahabat, kasih persaudaraan lah gitu. Kalau kasih storge itu karena hubungan keluarga, ya, orang tua ke anak, adik kakak, ya kakak adik gitu. Itu storge. Kalau eros itu kasih yang dilandasi oleh hawa nafsu, ya. Nah, kalau agape adalah kasih yang tanpa pamrih. Jadi kita mengasihi orang, tetapi kita tidak mengharapkan orang itu membalas. Jadi maksudnya kalau kita mengasihi dia, mudah-mudahan nanti dia jadi baik sama kita. Enggak, kalau kasih agape tidak seperti itu. Nah, contoh dari kasih agape adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi kita. Nah, kasihnya ini benar-benar tulus, luar biasa. Karena kalau ini bukan kasih agape, pasti Tuhan tidak akan bisa melakukan pengorbanan yang seperti itu. Harus mati di kayu salib. Dan sebelum mati di kayu salib, harus disiksa dulu, dicambuk dulu, ya, dipukul, ditinju. Dan kalau orang tinju, ya, kita tahu orang Yahudi banyak yang tinggi besar, mungkin cuma Sakius yang pendek, ya. Tapi orang Yahudi rata-rata tinggi besar. Sekali dia tinju, ya rusaklah muka, bonyok. Makanya sampai kitab Yesaya berkata Yesus mukanya itu tidak ada semaraknya, gitu. Ya, karena apa? Karena dipukul. Jadi muka yang tadinya bagus seperti ini jadi berubah. Karena kalau ditinju bonyok kan, jadi bengkak gitu, ya, bengkak. Nah, itu perlu kasih agape. Perlu kasih yang bisa walaupun sudah ditinju, ya, diludahi, terus diejeknya itu luar biasa, diberikan mahkota. Karena kan, oh ini raja nih, diberikan mahkota, tapi bukan mahkota yang untuk apa? Untuk menghargai, untuk menghormati, bukan. Tapi mahkotanya terbuat dari duri. Jadi seperti ini mengejek. Ini raja kan ini diberikan mahkota, hanya mahkotanya duri. Nah, kita tahu mahkota duri bukan mahkota yang di atasnya ada duri, bukan. Tapi mahkota yang terbuat dari duri. Jadi itu dibuat pada saat itu juga. Bukannya dibuat sudah lama, jadi dibuat ada kawat berduri, dibuat. Itu sebabnya pada saat dipakaikan kepada Yesus, orang waktu mau menancapkannya supaya nggak jatuh kan, supaya nancap, itu dia pukul pakai seperti rotan gitu, ada kayu gitu. Jadi dipukul. Karena kalau pakai tangan mereka akan berdarah. Karena semuanya duri. Nah, itu mahkota duri. Nah, bayangkan bagaimana mungkin Yesus bisa mengasihi orang-orang yang telah menganiaya dia, yang telah menyiksa dia, yang telah mengejek dia, dan tidak menghargai dia. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Tapi dia masih mengasihi semua orang yang menyiksa dia, semua orang yang meludahi dia, mengejek dia. Kalau mereka berbalik, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu langsung diterima. Nah, ini yang namanya kasih agape. Tidak mengharapkan sesuatu. Ya, tidak mengharapkan ada pamrih dari lawan bicara kita atau dari orang yang kita kasihi. Ya, jadi kasih agape harus kita miliki supaya apa? Supaya ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita bisa mengasihi dia walaupun dia berbuat jahat kepada kita. Kalau kita tidak memiliki kasih agape, bahaya sekali dunia ini. Ya, kalau di dunia ini tidak ada kasih agape, bahaya. Semua harus dihitung. Ya, kalau saya memberi engkau
sesuatu, engkau harus memberi saya sesuatu juga. Kalau engkau mengejek saya akan balas untuk mengejek. Nah, repot. Jadi ada balas-balasan terus. Nah, jadi perlu ada kasih agape. Nah, bagaimana caranya terima orang yang sudah atau terima pribadi yang memiliki kasih agape? Begitu caranya. Siapa yang memiliki kasih agape? Tuhan Yesus Kristus. Yes. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus kita terima masuk di dalam hati kita dan otomatis di dalam kita ada Roh Kristus, ya. Jadi kita bisa punya kekuatan untuk mengasihi orang lain walaupun orang lain itu pernah mengecewakan kita, pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, tapi kita bisa mengasihinya. Ya, tapi bukan berarti kita jadi seperti orang bodoh, ya. Kita tidak berhikmat gitu. Oh, kita udah diberikan apa? Iya, tetap mengasihinya, tapi dengan tetap misalnya, oh dia udah mengejek kita, kita tetap memberi makan, tetap memberi sesuatu. Enggak, kasih agape tidak sampai seperti itu. Tetapi kasih agape itu kalau Tuhan minta kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita dengan rela memberikannya tanpa punya pikiran supaya diberkati Tuhan. Tidak. Tapi karena benar-benar mau mewujudkan isi hati Tuhan, mau mengikuti tuntunan Tuhan, jadi kita memberi, kita mengasihi orang lain. Berarti kasih agape itu penting ya supaya kita bisa mencegah dan mengobati luka batin kita itu. Iya, sangat penting. Karena bukan hanya untuk mencegah luka batin yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita saja, tetapi ini juga yang bisa memberikan kedamaian. Iya. Ya, di keluarga kita, di lingkungan kita, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Iya. Jadi kalau kita memiliki kasih agape, otomatis kita punya peluang yang sangat besar untuk kita tidak hidup dengan membawa luka batin. Iya. Nah, jadi kan prakteknya kasih agape itu kita bisa dengan mengampuni. Nah, kalau mengampuni itu kan Bang Mul bilang kita harus melupakan juga. Iya. Nah, banyak orang yang udah bilang saya mengampuni nih, tapi itu kenapa sih kita harus melupakan juga? Iya, karena banyak orang kan cuma berkata mengampuni. Jadi ada yang bilang saya minta maaf, oke saya maafkan. Tapi peristiwanya tidak pernah bisa dilupakan. Iya. Memang kita tidak mungkin bisa melupakan peristiwa. Tapi yang perlu dilupakan adalah kesalahan orang itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, seperti Yesus, contoh kita Yesus berkata waktu di kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus benar-benar melupakan. Iya. Kenapa Yesus? Kita tahu dari mana Yesus benar-benar melupakan? Karena Yesus tetap melanjutkan misinya. Jadi dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan dosa. Sehingga semua orang termasuk yang sudah menghujat, yang sudah mengejek, meludahi, kalau mereka bertobat dan menerima Yesus, mereka itu menerima pengampunan. Iya. Mereka itu menerima anugerah. Mereka itu menerima Roh Kristus. Iya. Jadi artinya Yesus melupakan kesalahannya. Orangnya ya tidak dilupakan, kesalahannya yang dilupakan. Jadi, Iya. ada orang sering berkata yang kita benci itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Nah, kalau dihukum bisa seperti itu, ya. Iya, kita memang mengasihi orangnya, tetapi perbuatannya, karena perbuatannya harus ada konsekuensi, gitu, dihukum, ya, di penjara seperti itu. Jadi kalau kita mengampuni,
kita nggak cukup hanya mengampuni, kita harus melupakan. Iya. Artinya apa? Ketika pikiran kita, karena kalau mengingat artinya ada di pikiran kan. Ketika dia bersalah, ya, lalu kita ingat di pikiran kita. Kalau kita sudah mengampuni, waktu perbuatan dia itu, apa yang dia lakukan yang menyakiti kita, ketika ada di pikiran, kita buang, kita tolak, kita berdoa dan kita buang jauh-jauh. Iya. Itu sebabnya penting untuk kita berdoa di dalam bahasa roh. Iya. Karena kita tidak tahu pada saat itu kita mau berdoanya bagaimana. Ketika kita doa bahasa roh, nah kita mesti memusatkan pikiran kita kepada perkataan kita, kepada Iya. doa kita, sehingga kesalahan orang itu mulai kita lupakan. Lama-lama kita lupakan, ya, karena kita tahu ya di dalam Injil Matius, ya, yang doa Bapa kami, mungkin kita baca ayatnya saja. Iya. Matius pasal yang ke-6, kita harus ingat ayat ini. Ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Yes. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ukurannya gini, kalau kita melakukan itu kepada orang lain, Bapa di sorga melakukan yang sama. Nah, Iya. justru kita lebih nggak enak dong. Kesalahan orang lain kepada kita cuma satu, mungkin ya cuma satu. Tapi kesalahan kita kepada Bapa di sorga, ya selama hidup kita. Begitu kita lahir, kita udah berdosa. Ya, waktu kita tidak tahu apa-apa, ya kita membuat repot orang tua gitu. Kan kita salah juga. Tapi kan diampuni. Iya. Lalu ketika kita banyak kesalahan, waktu kita belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan, kita banyak buat salah. Terus Tuhan mengampuni kita. Nah, kan kalau Tuhan mengampuni kita, kita tuh jadi pemilik sorga. Nah, ini tidak sebanding kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni, dia belum tentu jadi pemilik sorga. Iya. Tergantung dianya terima Yesus apa enggak. Tapi kalau kita langsung berubah. Jadi ini tidak sebanding. Itu sebabnya Bapa di sorga tidak melakukan ini untuk membanding-bandingkan. Justru ini tidak sebanding. Jadi kalau Bapa di sorga saja bisa mengampuni kita, segala dosa kita, segala salah kita, ya harusnya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya. Karena kesalahannya itu mungkin dia juga tidak sengaja, atau seandainya disengaja pun kita harus bisa memaafkan dan melupakan, mengampuni dan melupakan. Nah, ini berguna untuk kita juga. Karena luka batin itu ada kalau kita menyimpan kesalahan orang, kita simpan sampai kita benci. Benci sama seseorang, nah artinya batin kita terluka. Iya. Sehingga ketika ada peristiwa yang sama, sebenarnya tidak menyakiti kita, ya, jadi tingkatannya beda jauh gitu, tidak menyakiti kita, hanya boleh dibilang hanya nyerempet saja, hanya terserempet saja, kita sudah langsung seperti pasang kuda-kuda, kita tidak mau disakiti lagi. Padahal kita tidak perlu hidup seperti itu. Jadi kita hidup itu tidak nyaman. Ketika kita melihat orang, apalagi orangnya itu adalah ini orang yang dulu menyakiti kita, kita tuh udah tegang. Ini dia mau apa lagi nih? Mau apa lagi nih? Ya, terus jadi sukacita kita, damai sejahtera yang ada di dalam kita tiba-tiba hilang begitu saja. Iya. Nah, kalau kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan, kita menyimpan luka itu di dalam kita. Luka ini yang akan membuat apapun yang kita kerjakan sulit berhasil. Karena ini akan terus kita bawa, karena ada di dalam kita. Iya. Nah, dengan kasih agape yang tadi sudah diberitahu, kita bisa mengampuni dia. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita tidak hidup
di dalam jalan yang bertentangan dari jalan sorga. Iya. Ya, kita bisa menerima damai sejahtera lagi, Yes. kita bisa bersukacita lagi, dan mungkin kita jadi bisa menyelamatkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Iya. Ya, Artinya seperti itu. kalau kita udah mengampuni tapi belum melupakan, itu belum komplit ya Bang Mul. Itu artinya belum mengampuni ya. Iya, kalau belum melupakan, satu saat ketika muncul di pikiran, kita benci lagi. Jadi kalau kita memikirkan hal itu lagi, langsung timbul benci lagi. Ketika kita lihat orangnya, nggak usah orangnya, fotonya gitu, ya. Waduh, kita langsung kayaknya, aduh, udah mau bagaimana? Nah, itu merampas sukacita kita. Iya. Dan kita tahu kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa sukacita, artinya keberhasilannya makin berkurang persentasenya. Dan bukan itu saja. Kalau ada luka batin, kemungkinan sakit penyakit akan datang kepada kita. Iya. Karena kalau orang yang batinnya terluka, kan pasti ada sesuatu nih. Ada penjagaan yang luar biasa, Iya. sehingga dia tidak bebas. Nah, kalau dia tidak bebas, pasti nanti ada mulai sesuatu di dalamnya, Iya. ya. Mulai ada yang meningkat nih, ya. Semua yang di dalam darahnya itu mulai pada meningkat, ya. Terus mulai pikirannya jadi mulai agak kacau, karena kalau sampai luka batin kan dia memikirkan terus. Ketika dipikirin terus, nah ini kan mengganggu dia. Nah, orang yang stres, orang yang banyak pikiran, itu penyakit apa aja bisa datang. Iya. Yang pertama, biasanya orang sakit mah. Jadi mah itu bukan karena telat makan aja, ya, tetapi terlalu banyak pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan, Iya. itu mengganggu pencernaannya. Udah sakit mah, nanti sakit yang lain lagi. Nanti sakit hati. Hati itu artinya sakit liver. Wah, itu berat jadinya. Iya. Tadinya sehat-sehat aja jadi punya sakit yang berat. Jadi lebih baik kita mengampuni dan melupakan. Iya, biar komplit. Tuhan memberikan ini kepada kita supaya kita hidup dalam kesehatan ilahi. Iya, Ya. amin. Nah, Bang Mul, tetapi kan dalam prakteknya, dalam hubungan pertemanan tuh kadang ketika dilukai, kita kan udah bilang, saya sudah mengampuni kamu. Iya. Nah, tetapi hubungan pertemanan itu udah terlanjur retak. Jadi Iya. kadang nggak bisa balik lagi kayak akrab kayak dulu. Iya. Itu bagaimana Bang Mul mengatasi kasus-kasus seperti itu? Iya, kalau kita berteman terus karena ada salah satu menyakiti, hubungannya jadi retak, ya. Kalau hubungan retak, ya sudahlah, ya. Memang bisa dibangun kembali, tetapi ini kan bukan orang lain. Maksudnya Iya. begini, kalau ini hubungannya suami istri, itu harus disatukan kembali. Iya. Karena suami istri jadi satu. Kalau kakak adik karena hubungan keluarga harus diperdamaikan gitu. Iya. Ya, apalagi anak dengan orang tua harus diperdamaikan. Ya. Jadi harus. Nah, itu ada caranya, itu bisa lihat di channel YouTube ini ada untuk hubungan yang retak itu bagaimana caranya supaya bisa diperbaiki. Jadi lihat di situ. Tapi intinya kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan bisa intervensi sehingga hubungan yang tadinya retak bisa dipersatukan lagi. Iya. Nah, kalau kita dengan teman, apalagi temannya itu sudah lama tidak bertemu, ya kita nggak usah sampai, aduh mesti deket-deketin lagi. Nggak perlu seperti itu. Jalan seperti biasa aja, seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi juga kalau memang sudah tidak bisa dekat seperti dulu, ya sudahlah. Kan kalau teman, ada teman lain lagi. Iya. Ya, contoh seperti Elson waktu sekolah, ada teman sekolah kan? Ada. Tapi waktu kuliah, temannya berubah kan? Iya. Jadi teman itu bisa berubah.
Ya, jadi itu biarkan saja. Nanti juga kalau ketemu yang penting kita tidak ada rasa benci lagi. Iya. Gitu. Yang penting itu aja. Yang penting kesalahannya tetap dilupakan. Iya. Iya. Nah, di sisi yang lain itu kan ada juga manusia yang nggak sempurna gitu, Bang. Jadi emang dia ada di balik ketidaksempurnaannya itu dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kita yang ngerasain kan memang sudah memaklumi, kita mengampuni, kita melupakan juga nih, Bang. Tapi kalau dia terus melakukannya lagi, itu gimana kita jadinya? Nah, Tuhan memberikan kita itu solusi yang luar biasa. Dia berkata kepada kita, kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, nah kalau serigalanya aja, kita mungkin lebih mudah karena kita langsung bisa melihat ini serigala. Iya. Tetapi yang susah itu banyak serigala yang berbulu domba. Jadi kemasannya domba, hatinya serigala. Itu lebih susah. Tapi Tuhan beritahu begini, ya kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya kita harus pertama dikatakan tulus seperti merpati. Iya. Dan cerdik seperti ular. Jadi kecerdikan harus disertai dengan ketulusan. Ya, ini baru namanya cerdik. Kecerdikan tanpa ketulusan namanya licik. Iya. Ya. Ketulusan tanpa kecerdikan namanya bodoh, bukan tulus. Iya. Tapi ketulusan disertai kecerdikan namanya tulus. Jadi kita harus tulus, tapi juga kita harus cerdik. Iya. Jangan bodoh. Sudah tahu orang ini dan orangnya ini lagi, dan kesalahannya mungkin itu lagi, dan kita memaafkan, terus kita melupakan, lalu kita maafkan lagi, kita lupakan lagi. Ya, kalau orang yang seperti ini, ya kita bisa pindah teman dong. Kita jangan berteman lagi dengan orang seperti ini. Iya. Karena apa? Ini bukan masalah kita masih benci, bukan. Tapi orang ini menghalangi langkah kita untuk maju. Nah, kita harus maju terus. Iya. Jadi ingat prinsipnya, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yes. Ya. Jadi dua-duanya itu harus ada pada kita. Kita harus cerdik. Menghadapi orang seperti ini, ya kita jangan mau. Contoh ya, ada yang saya tahu, ada orang yang suka dimintain tolong pinjamin uang, dan dia beri terus. Lalu orang ini belum bisa membayar, lalu dia berkata begini, tolonglah pinjamin lagi karena yang itu belum bayar. Kalau yang ini ada modal, nanti dia bisa usaha, dia bisa kembalikan semuanya sama yang dulu. Lalu diberikan lagi. Ya, lalu orang ini tanya kepada saya, cerita kepada saya, ini bagaimana ya gitu. Kesian sih sama dia. Saya bilang begini, kalau kita bantu orang, tidak boleh pakai perasaan kasihan. Karena kita bisa ditipu dengan wajah yang memelas. Iya. Kalau kita mau membantu orang, ikuti tuntunan Tuhan. Yes. Apakah orang itu perlu dibantu atau tidak? Ingat, kita perlu punya roh memberi. Roh memberi itu bukan berarti kepada siapapun yang meminta kepada kita, kita beri. Iya. Roh memberi artinya ketika kita memberi, roh yang menuntun kita. Itu artinya kita punya roh memberi. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah minta pinjaman, lalu kita kasih. Setelah itu belum bayar, dia datang lagi ke kita, mau pinjam lagi. Terus kita kasih lagi. Mau sampai kapan? Iya. Ya. Ini sebelum kaya, udah miskin lagi. Uangnya habisnya untuk orang-orang. Dan ingat, yang pinjam kepada kita, ketika dia pinjam lagi, artinya ada yang salah di orang itu. Dia kelola uangnya tidak benar, tidak akurat. Dan kemungkinan besar, uangnya dipakai bukan untuk modal, tetapi mungkin dipakai untuk yang lain. Iya. Jadi kita harus tahu seperti itu. Benar-benar kita perlu hikmat dari Tuhan.
Jadi Yes. kalau kita menghadapi orang seperti ini, kita tidak boleh memberikan pinjaman lagi. Iya. Nanti dibilang, oh tidak ada kasih dong. Apanya tidak ada kasih? Lalu yang kemarin-kemarin yang dikasih terus itu bukan kasih namanya. Itu sudah kasih. Tapi kita tidak bodoh. Iya. Kita cerdik. Kita tulus, waktu memberi kita tulus. Ya, mungkin setelah itu oke, yang kita berikan udah kita nganggap dia mau kembalikan syukur, tidak mau kembalikan ya sudah kita tutup masalah itu. Ya, jadi kasusnya ditutup. Tetapi kalau orang ini pinjam lagi, tidak ada. Iya. Lalu suka ada orang yang bilang, bohong dong berarti, bilang tidak ada uang. Kita bisa berkata, itu sebabnya kita mesti cerdik. Kita bisa berkata, saya tidak punya uang untuk memberikan kepadamu, untuk memberikan pinjaman. Kita tidak ada pos Iya. untuk memberikan pinjaman. Bukannya kita tidak ada uang untuk kita, tetapi uangnya tidak ada untuk yang memberi kepada orang itu. Iya. Jadi uangnya kita bisa pakai untuk proyek Tuhan yang lain. Ya, jangan kita dibodohi oleh dunia ini. Ya, Ya, seperti luar itu. biasa. Nah. Memang jadi firman Tuhan itu selalu menjadi solusi bagi hidup kita. Iya, Luar biasa Bang Mul. Selanjutnya sebagai seorang orang tua atau sebagai sahabat. Terkadang kan kita mempunyai anak atau sahabat tuh yang mempunyai luka batin juga. Bagaimana cara kita bisa membantu mereka sembuh dari luka batinnya itu? iya. Kalau orang punya luka batin, itu sebenarnya mudah saja. Ketika dia menerima Yesus, dia akan menerima Roh Kristus. Iya. Ya, jadi kita harus tahu apa itu Roh Kristus. Itu semua mainnya di pikiran sebenarnya. Ya, jadi kalau kita menerima Yesus, kita harus tahu di dalam Kristus Yesus itu kita itu jadinya seperti apa. Iya. Jadi begini, Roma 8 ayat 1 dan ayat 2 saya akan bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh Kristus itu telah memerdekakan kita. Artinya luka batin pun itu sudah disembuhkan. Ketika kita terima Yesus Kristus, mari pusatkan pikiran kita hanya untuk menggenapi rencananya. Iya. Ketika kita memusatkan perhatian kita, memusatkan pikiran kita hanya untuk menggenapi rencananya, hanya untuk mewujudkan isi hatinya, maka kita tidak pernah berpikir lagi untuk luka batin ini. Yes. Dan secara otomatis, Yesus yang sudah berkorban untuk kita menghapus luka batin kita, menyembuhkan luka batin kita. Iya. Karena ketika kita terima Yesus, kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera, kita akan hidup dalam sukacita ilahi, maka semua luka batin itu hilang. Itu sama seperti ketika ditanya, waktu gelap, bagaimana caranya supaya terang? Yang kita lakukan, jangan usir gelapnya. Percuma. Iya. Kita usir gelap-gelap, tetap gelap. Ya, apa yang kita lakukan? Kita nyalakan saklar lampu. Lampu nyala, ada terang. Begitu ada terang, gelapnya hilang. Iya. Kemana gelapnya? Kita tidak mau tahu kan? Yang penting sekarang jadi terang. Ya, itu sebabnya kalau kita sudah terima Yesus Kristus, ada Roh Kristus di dalam kita, jadilah manusia baru. Iya. Jadilah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu otomatis. Semuanya di dalam Yesus, cara kerjanya itu otomatis. Begitu kita hidup yang baru, kita bertekad, punya niat untuk hidup yang baru, luka batinnya akan sembuh dengan sendirinya. Yes. Ya, jangan dikeluarin lagi, jangan diingat-ingat lagi, udah itu akan sembuh dengan sendirinya. Iya. Karena masing-masing orang mungkin pernah mengalami peristiwa buruk waktu masa lalunya. Mungkin pernah. Tapi itu tidak perlu diingat-ingat. Sekarang kita adalah ciptaan baru. Dulu kita tidak punya Roh Kristus, sekarang kita punya Roh Kristus. Kalau dulu mungkin dari
kalau kita yang dari lahir sudah Kristen bagaimana? Ya, dulu kita tidak mengerti bahwa kalau kita terima Yesus, kita punya Roh Kristus. Tetapi sekarang kita sudah mengerti, kalau kita terima Yesus Kristus, artinya kita punya Roh Kristus. Kalau kita punya Roh Kristus, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, luka batin itu apa? Karena dosa kan. Ada orang menyerang kita, membuat kita menyimpan kesalahan dia. Itu kan dosa. Nah, kita sudah bebas dari hukum dosa. Jadi selanjutnya kita tidak akan diam di dalam hukum dosa lagi. Kita diam di dalam hukum roh dan kehidupan. Luar biasa. Jadi hukum-hukumnya hukum kerajaan sorga. Jadi kita berpindah. Ya, itu yang membuat kita jadi bebas dari luka batin. Apapun, sesakit apapun, ya separah apapun, itu bisa hilang begitu saja karena Roh Kristus ada di dalam kita, sanggup mengubahkan hidup kita. Biar Roh Kristus menyembuhkan kita semua dari luka batin itu. Terima kasih Bang Mul, pertanyaan tadi menutup episode hari ini. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian crossover episode mencegah dan mengobati luka batin. Saudara dapat memberikan respon, kesaksian, atau pertanyaan terkait episode mencegah dan mengobati luka batin melalui hotline chat dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk pendaftarannya, saudara dapat mengirimkan pesan dengan format nama, usia, kota, dan message, "Saya ingin berlangganan Crossover Day." Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa, jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya.